warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ahsan Programmer. Kembali bersama saya Abu Zubair. Baiklah, ini merupakan konten atau video pertama saya yang saya upload di YouTube seputar tutorial programming. Insyaallah di video yang pertama ini kita akan membahas seputar REST API menggunakan Echo Framework di Golang. Oke teman-teman semua, langsung saja buka dokumentasi dari Echo Framework. Bisa teman-teman akses di echo.labstack.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumentasi lengkapnya di sini. Oke, langsung saja teman-teman, jika sudah membuka dokumentasi dari Echo Framework, teman-teman klik Get Started. Nah, di sini bisa teman-teman jumpai guide-nya seperti apa, dari mulai instalasi, kemudian membuat routing sederhana dengan framework Echo Framework ini. Di awal ini mungkin saya hanya membuat tutorial yang sederhana saja teman-teman, hanya sekedar untuk membuat routing sederhana saja. Kita akan pakai yang biasanya kita gunakan, yaitu post, get, fat, dan delete. Oke, tetapi di awal ini mungkin kita nggak connect ke database ya teman-teman, jadi hanya sekedar request kemudian respon dari server, itu saja. Jadi nggak ada koneksi database dan tidak ada manipulasi data. Oke, langsung saja teman-teman. Jika sudah siap, kita langsung buka kode editor masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio. Seperti biasa, teman-teman bikin sebuah project baru untuk Golangnya. Di sini misalnya saya beri nama di sini saya beri nama resipi Golang. Teman-teman bebas untuk memberikan nama proyek teman-teman semua. Seperti biasa, jika teman-teman menggunakan Visual Code Studio, teman-teman import directory tadi yang telah teman-teman bikin. Oke, jika sudah terimport, jika sudah berada di project teman-teman semua, seperti biasa kita lakukan inisialisasi modul. Go. Misalnya saya namakan recipe saja untuk modul project ini. Oke, jika sudah, selanjutnya teman-teman kembali buka yang bagian GitHub-nya teman-teman ya. Nah, di GitHub di sini bisa teman-teman akses. Kemudian kita tambahkan package baru untuk Echo sendiri, yaitu go get GitHub. Nah, ini teman-teman bisa copy langsung, kemudian masukkan di sini, paste. Oke, ditunggu. Nah, setelah selesai, barulah kita langsung masuk ke bagian inti dari tutorial ini, yaitu bikin REST API menggunakan Echo Framework. Oke, di sini misalnya saya beri nama filenya server.go, atau teman-teman bebas memberi nama main.go atau apa. Tapi di sini saya berikan nama server.go saja. Biasa ini adalah package main. Teman juga butuh method main biasa seperti di Golang, seperti ini. Kemudian kita juga bikin sebuah struct yang nantinya untuk pertukaran data dari klien ke server. Misalnya data yang saya
kirim nanti ke klien bentuknya adalah user misalnya teman-teman ya. Nah di data user nanti ada misalnya email, nama, dan lain-lain. Nah kita buat aja langsung teman-teman ya. Datanya string, misalnya ada variabel umur, misalnya lagi alamat misalnya string. Oke, mungkin cukup segini saja untuk contoh teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman di bagian main teman-teman lakukan bikin sebuah variabel untuk inisialisasi dari Echo Framework itu sendiri teman-teman, package yang kita tambahkan tadi. Caranya ya seperti biasa, diulang, lakukan inisialisasi echo.new. Nah di sini teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa menambahkan pakai extension baru, yaitu extension baru untuk membaca file.go, nanti otomatis ya import berdasarkan package yang telah kita tambahkan teman-teman. Oke, yang pertama ini teman-teman, setelah kita inisialisasi rootnya, dan kita buat sebuah metode post, mungkin yang pertama ini post. Kemudian di fetch di parameter pertama ini teman-teman masukkan URL nya teman-teman ya, misalnya create user untuk post function. Kemudian mungkin di sini saya akan balikkan kembali, jadi data yang dikirim oleh klien saya akan balikkan lagi kembali ke klien itu, seperti itu ya contohnya teman-teman. Kemudian teman-teman lakukan binding untuk user, variable user ini. Ini artinya apa teman-teman? Artinya teman-teman bind ini artinya teman-teman memasukkan seluruh request yang sesuai, tentunya yang sesuai dengan field yang kita bikin di atas ini ke dalam struct user ini teman-teman. Jadi data yang dikirim oleh klien nanti akan kita masukkan langsung ke user, ke struct user ini teman-teman. Tentunya jika field tersebut sesuai, field yang dikirim oleh klien tersebut sesuai dengan email, sesuai dengan field yang sudah kita define, sudah kita deklarasikan di struct user teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini. Langsung saja saya bikin responnya. Mungkin isi responnya ada message, kemudian data dengan tipe data user, dan kita kasih nilainya langsung sukses. Seperti ini, dan kita kirim kembali data yang
dikirim oleh klien dari teman-teman ya. Kemudian metode ini dari metode post ini membutuhkan sebuah return value. Itu kita return dalam bentuk JSON. Kemudian di sini HTTP response type-nya status oke 200 teman-teman ya. Status 200 biasa teman-teman bikin untuk response type dari REST API teman-teman. Kemudian kita masukkan juga respon method. Oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk metode post. Dan selanjutnya sebenarnya sama teman-teman. Untuk penggunaannya ini karena saya nggak mencontohkan langsung koneksi ke database, mungkin agak belum komplit gitu tutorialnya, tapi sekedar untuk contoh mungkin bisa juga saya tuliskan contohnya untuk penggunaan metode put atau metode put. Nah, di sini seperti biasa, seperti yang di atas. Yang pertama, parameter pertama adalah berisi URL teman-teman. Nah, kalau untuk update biasanya kan kita update berdasarkan ID tertentu teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk mengisikan ID tertentu teman-teman kasih titik 2 seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman update berdasarkan email misalnya. Seperti biasa. Oke, seperti ini. Kemudian seperti biasa ya teman-teman ya, saya inisialisasi terlebih dahulu besar. Kemudian misalnya teman-teman ya, email ini kita isi dengan email yang ada di parameter. Cara untuk mengambil nilai di parameter itu teman-teman cukup lakukan seperti ini, menggunakan c.param ini, menggunakan metode param. Tinggal tulis apa nama parameter yang akan teman-teman ambil, seperti itu. Kemudian di sini jika teman-teman melakukan koneksi ke database nantinya, nah di sini teman-teman lakukan aksi updating ke database teman-teman di sini. Oke. Sama setiap REST API tentu ada respon. Kita butuh mengembalikan respon ke klien. Ya, mungkin saya buat sama saja seperti yang di atas. Sama di akhir juga kita butuh respon, butuh return type. Return type-nya kita bentuk JSON ya teman-teman. Nah, metode food yang biasa kita gunakan untuk update data ke database udah kita bikin seperti ini mungkin teman-teman. Nanti teman-teman bisa modifikasi bagian sinilah yang nantinya akan komunikasi ke database teman-teman. Kita selesai membuat metode fat tadi. Lanjut kita bikin metode untuk melakukan proses delete teman-teman ya. Sama seperti metode fat, yaitu terdapat param. Kita mau melakukan delete data berdasarkan field apa. Nah, di sini saya samakan yaitu berdasarkan email teman-teman ya. Oke.
setelah itu sama seperti di atas, sama kita akan ambil parameter yang dikirim oleh klien dan kita tampung ke field email dari struct user tadi yang sudah kita bikin. Nah, di sini nanti proses delete data yang dilakukan ke database teman-teman ya, yang dilakukan di database. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan aksinya di sini nanti untuk melakukan delete data ke database. Kemudian seperti biasa kayak yang sebelumnya, kita butuh respon yang akan kita kirim ke klien. Ya, mungkin di sini bentuknya kita rubah sedikit, mungkin ID. Nah, di sini mungkin kita ID apa yang kita hapus teman-teman. Di sini kita isi dengan email, terus ke email dari teman-teman. Mungkin seperti ini aja teman-teman. Dan di return metodenya sudah kita bikin. Yang terakhir yaitu metode get teman-teman ya. Metode get ini biasa teman-teman kita gunakan untuk melakukan retrieving atau merequest data ke server teman-teman ya, untuk mengambil data ke server teman-teman. Nah, di sini saya nggak masukkan ID tertentu. Di sini saya maunya untuk request, misalnya untuk request seluruh data yang ada yang disediakan oleh server teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat request seperti ini, bisa juga teman-teman dengan parameter misalnya get user dengan email tertentu misalnya. Di sini bisa juga teman-teman dimasukkan parameter seperti ini yang sebelumnya, tapi di sini saya langsung saja teman-teman ya. Kemudian di sini saya bikin, saya masukkan datanya secara manual, misalnya emailnya apa. Jadi saat user akses ini langsung datanya saya kirim statik seperti ini. Oke, yang ini sepertinya umurnya salah teman-teman, tipe datanya kan. Oh ya, ini kita agak sebentar ya teman-teman. Nah, datanya sudah kita masukkan semuanya ke struct user dari struct user tadi. Kemudian biasa kita respon ke klien, kita kirimkan kembali ke klien data yang sudah kita isi teman-teman.
JSON. Oke teman-teman, ini sudah kita bikin ya seluruh metode yang di awal kita bentuk ini, itu metode post, put, delete dan get. Oke, setelah membuat semua metode ini, yang terakhir yaitu teman-teman harus menjalankan server dari Echo Framework ini. Caranya gampang teman-teman, langsung saja tulis root.start teman-teman. Nah di sini teman-teman masukkan server teman-teman. Misalnya di sini teman-teman jalankannya di localhost langsung saja teman-teman. Karena localhost bisa teman-teman tulis langsung portnya berapa. Nah, di sini saya misalkan server yang framework ini saya jalankan di 8080 port 8080 teman-teman. Oke, juga sudah ini teman-teman jalankan servernya. Caranya sama biasa, go and server. Oke, nah jika teman-teman di konsolnya, di terminalnya udah outputnya seperti ini, berarti resipi yang teman-teman buat udah bisa diakses teman-teman. Nah selanjutnya untuk melakukan testing, teman-teman bisa menggunakan Postman, bisa menggunakan Insomnia atau tools untuk akses API lainnya teman-teman. Nah, tapi di sini saya menggunakan Postman teman-teman. Oke, kita mungkin sini saya bikin collection baru. Kemudian saya bikin request baru. Nah mungkin ya itu yang pertama kita tes dulu untuk metode teman-teman ya. Tadi URL-nya user create user. Kemudian di bagian body kita kirimkan data ke servernya dalam bentuk JSON teman-teman ya. Nah, kita tuliskan di sini tadi ada email dan kita masukkan emailnya di sini. Misalnya Postman saya belum saya hidupkan di Oke, di sini teman-teman sudah saya bikin. Langsung saja kita kirim data tadi dalam bentuk JSON teman-teman ya. Di sini saya copy itu tadi. Sebenarnya email, misalnya saya masukkan. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat respon dari server. Nah seperti ini udah berhasil. Namun di sini dengan catatan teman-teman, jika teman-teman biasanya respon type datanya biasa mungkin menggunakan huruf kecil di sini. Nah teman-teman bisa ganti juga di bagian struct struct user yang sudah teman-teman bikin tadi teman-teman. Nah di sini sebagai contoh. Mungkin saya bikin langsung teman-teman ya. JSON email.
Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman terbiasa menggunakan istilahnya itu snake case teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur di sini teman-teman. Kemudian jika sudah selesai tadi, biasa servernya perlu teman-teman restart. Oke, jika sudah, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman respon type dari data user tadi teman-teman udah bisa lihat, ini menggunakan huruf kecil teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa ganti menggunakan huruf kecil juga, bisa terbaca juga teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk metode post sudah kita tes, sudah berjalan teman-teman. Selanjutnya coba kita tes lagi untuk metode food teman-teman ya. Metode food, kita copy aja langsung, kita duplicate, langsung kita ubah ke food misalnya, namanya food. Nah, di sini juga teman-teman jangan lupa diubah metode type-nya, type metodenya. Dan di sini tadi ada nama URL-nya, update user, kemudian ID email teman-teman. Misalnya coba kita tes. Oke, udah sama responnya teman-teman. Sukses mengupdate data user. Email. Oke, semua mungkin ada yang perlu dikoreksi dulu. Nah, ini belum saya bind teman-teman. Jadi data dari user tadi belum saya masukkan ke field, ke struct user teman-teman. Jadi data yang kita kirim tadi nggak masuk langsung ke respon type. Nah, udah kita benerin, ini kita biasa kita restart lagi. Dan nah, udah jadi teman-teman ya. Nah, ini beberapa respon type dari metode fat yang udah kita bikin. Oke, udah selesai mungkin untuk metode fat. Selanjutnya kita coba lagi metode delete teman-teman. Langsung saja saya duplicate dan saya ubah ke metode delete. Nah, di sini tadi delete user. Nah, karena metode delete teman-teman nggak perlu lagi kirim data ke server teman-teman. Nah, tadi ada parameter usernya di sini teman-teman. Coba kita tes, ini kita ubah dulu namanya ke delete. Nah, di sini udah berhasil juga teman-teman ya. Dan dilihat respon type-nya seperti ini. Oke, untuk metode delete udah berhasil kita bikin. Dan yang terakhir adalah metode get teman-teman. Apa namanya tadi? Metode get data teman-teman. Get data. Oke, udah berhasil semua teman-teman. Jadi tidak ada kendala, kita bikin resipi dari Yahoo ini untuk yang contoh sederhana teman-teman ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan untuk materi ini, silakan komen di bawah. Jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Kemudian untuk supaya tidak ketinggalan untuk posting-postingan di channel ini, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.